Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang yaitu namanya trigonometri. Nah, anak-anak ibu semua semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, trigonometri A. Anak-anak ibu udah pernah dengar nggak apa itu trigonometri? Atau udah pernah belajar? Atau udah lupa? Eh, nah, jadi di sini ibu sedikit menjelaskan. Nah, trigonometri itu merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut atau yang mempelajari tentang sudut segitiga, contohnya sinus, kosinus, dan tangan. Nah, itu sebagian besarnya aja ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak saja. Kalian simak ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke, nah pembahasan kita pada hari ini yaitu ada yang pertama pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut itu terdiri dari derajat dan radian. Nah, yang kedua yaitu ada perbandingan sudut trigonometri. Nah, perbandingan di sini yang kita bahas yaitu pada segitiga siku-siku. Yang ketiga itu ada nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi nanti ada sudut-sudut istimewa ya. Nah, yang terakhir nanti ada tugas. Oke. Nah, kita masuk yang pertama yaitu adalah pengukuran sudut. Nah, kalau berbicara tentang sudut, anak-anak ibu tahu nggak yang mana sudut? Pasti udah tergambar ya. Nah, sudut yang di pojokan tuh bu, yang di sudut-sudut bu, gitu ya. Yang siku-siku tuh bu. Nah, oke, benar semuanya benar. Nah, ini pengertian sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau nama lain sinar itu garis yang bersekutu pada titik pangkalnya. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, bersekutu itu artinya ini dia bersekutu. Berjumpa dia di titik sini. Nah, inilah namanya sudut. Nih garis OA, ini garis atau sinar tuh ini dia. Garis nih OA dan garis OB itu bersekutu di titik O. Ini dia O. Mana titik O ini? Membentuk sudut AOB. Ini dia sudut AOB. Tulisnya nih, sudut AOB. Nah, sudut itu satu putaran penuhnya itu bernilai 360 derajat atau 2 pi radian kalau dalam radian. Nah, kita bahas sekarang ada dua, ada dalam derajat, ada dalam radian. Dengan demikian, besar sudut 1 derajat dapat kita definisikan sebagai ukuran sudut yang besarnya putaran penuh dapat ditulis 1 derajat sama dengan 1 per 360 derajat putaran. Oke, nah contoh, ubahlah besar sudut dalam satuan derajat ke dalam satuan radian. Nah, jadi ini dia. Kalau diminta ini dari besar sudut dalam satuan derajat dari derajat nih. Sudutnya dari derajat diubah ke dalam radian. Nah, jadi kalau diubah ke dalam radian tinggal kita kalikan aja dengan ini 1 per 360 derajat. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi maaf ya Bu, lupa buat di sini. Kalau mau kita ubah dari derajat ke radian itu bisa langsung kita kalikan. 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. Jadi kalau mau ubah derajat ke radian kalikan dengan ini ya. Nah, oke. Contohnya 30 derajat diubah katanya ke dalam satuan radian. Kalikan aja dengan ini. Kan 30 derajat berarti 30 derajat dikali
pi per 180 derajat. Radian atau rad bisa juga. Nah, ini kan bisa nih kita bagi, baik sama-sama bagi 30. 180 bagi 30, 6. 30 bagi 30 sah 1, makanya dapatnya 1/6 pi rad. Oke, nah ini gitu juga, berarti kalikan aja 90 kali pi per 180 80 derajat radian. Oke, 90 derajat per 180 derajat dikali pi rad. Nah, ini 90 bagi 180 sama 90 ini kan bisa sama-sama bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 90. 90 bagi 90 1. 180 dibagi 92. Jadi setengah pi rad. Oke. Nah, jadi intinya kalau misalnya mau ubah derajat ke dalam radian, derajatnya ini kita bagi dengan 180 derajat. Nah, di sampingnya kalikan dengan pi rad. Oke, misalnya contohnya apa lagi ya? Misalnya 60 derajat. Kita ubah ke dalam radian. Langsung aja kita bagi ini dengan 60 derajat. Langsung aja bagi dengan 180 derajat. Nah, di sini pi rad satuannya. Oke, sama-sama kita bagi berapa bisanya? Sama-sama kita bagi 60. Kalau 60 bagi 60 bagi 60 1. 180 bagi 60 3. Jadi sepertiga ininya tetap pi rad. Oke, sampai situ paham ya anak-anak ibu? Lanjut. Nah, untuk berikutnya ini ada ukuran sudut lainnya, itu adalah radian. Nah, tadi kita udah bicara radian ya. Nah, satu radian atau satu rad didefinisikan sebagai besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, lihat pada gambar. Oke, jadi dia tuh lingkaran. Oke. Nah, ini satu radian. Jadi katanya tadi panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Jadi ini sama jari-jarinya. Oke, sama. Nah, ini dia gambarnya. Dapat ditulis besar POR adalah 1 radian. POR. Nah, jadi ini hubungan derajat dan radian. 2 pi rad sama dengan 360 derajat. Karena lingkaran kan keliling lingkaran nih. Keliling lingkaran itu kan 2 pi r. Nah, tadi satu lingkaran penuh itu satu putaran penuh tadi berapa? Ukuran sudut dalam derajat 360 derajat. Nah, ini sama-sama kita ini sebenarnya bisa kayak gini ya. Nih, 2-nya hilang kemana, Bu? Mana nih pandai ibu nih? Nah, ini dia. 2-nya hilang kemana, Bu? 2-nya pindah ke sini. 2-nya pindah ke bawah, 360 derajat dibagi 2. Berapa? 180 derajat. Nah, ini pi-nya juga pindah ke bawah. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Oke. Jadi kalau misalnya mau ubah dari radian ke derajat, kalikan aja dengan ini. 180 derajat per pi, atau bisa juga kalian kali dengan ini, bentuk desimalnya 57,3 derajat. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, kalau tadi itu dari derajat ke radian. Nah, sekarang dari radian ke dalam satuan derajat. Nih contohnya, 1/4 pi radian berapa dalam bentuk derajatnya? Kalikan aja dengan ini kan. Kali 1/4 pi dikali radiannya ini, boleh ditulis boleh enggak, yang jelas pi-nya kalau untuk dalam bentuk radian jangan hilang ya, ini satuannya. Oke, 1/4 pi dikali 180 derajat per pi. Ini pi-nya sama-sama bisa dihilangkan, ini habis ya. Nah, 180 derajat dibagi 4, 180 bagi 4 berapa? 45 derajat. Nah, ini gitu juga. Kita kalikan aja langsung dengan 180 derajat per pi. Ininya habis.
2 kali 180 bagi 3. Hasilnya itu 120 derajat. Oke, sampai situ mudah ya, mudah kan pelajarannya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ibu. Nah, kita ke pembahasan yang kedua, yaitu perbandingan sudut trigonometri. Nah, perbandingan sudut trigonometri. Nah, di sini kita ini trigonometri terdiri dari sinus itu sin, kosinus itu cos, singkatannya, tangens itu tan, kotangens kota, kot, sekan sek, dan kosekan kosek. Nah, trigonometri merupakan nilai perbandingan yang dapat didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang perbandingan sudut trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku tuh seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini ada ini. Nah, ada siku-siku di sini. Nah, masih ingat kan sudut segitiga siku-siku yang ini berapa? 90 derajat. Jangan sampai lupa. Oke. Nah, nilai sin A. Sin A. A-nya itu yang mana? Ini ya, alfa ya, sudut alfa. Itu nilainya sama dengan B per C. B per C. Nah, kita bisa juga kita ubah ini dengan D, depan dari sudut alfa, biar kalian mudah ingatnya. A itu samping, atau kita singkat dengan sa. Ini C ini kita singkat dengan, kita namakan miring, atau kita singkat dengan mi. Oke. Nah, jadi sin demi. Jadi kalau untuk sin itu sin demi artinya depan per miring. Sin demi. Kosami artinya samping dari sudut alfa, ini A, per mi, mi-nya tadi apa? C. Kosami. Kalau kalian susah ingatnya, nah bisa pakai cara ibu nih ya. Sin demi kosami tan desa, depan per samping, depan dari sudut alfa si B, samping dari sudut si alfa itu sa. Jadi jangan lupa ya, sin demi kosami tan desa. Oke. Nah, untuk kosekan itu kebalikan dari sin. Ya, jangan terbalik kosekan kebalikan dari kos, bukan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sin demi, kalau kosekan jadi mi per D. Oke. Kalau sin demi, kosekan mi per D. Kalau sekan kebalikan dari kos. Kalau kos itu sa per mi, berarti kalau sekan mi per sa. Oke. Nah, yang terakhir kot itu jadi singkatan dari kotangan. Nah, kotangan itu kebalikan dari tangan. Nah, kalau tan itu tan desa, berarti kalau kotangan itu sa di samping per depan. Oke, habis itu paham ya anak-anak ibu? Kita langsung ke contoh. Jika sin alfa sama dengan setengah dan alfa itu berada di sudut 0 derajat sampai 90 derajat, tentukan nilai cos alfa dan tan alfa. Nah, sekarang katanya sin alfa itu setengah. Oke, sin alfa ibu buatlah di sini ya. Sin alfa itu sama dengan setengah. Sin tadi apa? Sin D per mi. Nah, ini alfanya di sini. Berarti sin D mi. Berarti yang sebagai D itu 1, ya kan? Depannya berarti 1 nilainya. Kita letak di depan 1. D mi, miring. Berarti miringnya nih 2. 2 berarti miring di sini ya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, pertama-tama ibu kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Kita buat dulu alfanya. Nih ya. Di sini lah. Oke. Kita ulang dari awal. Jelek kali nih. Segitiga siku-sikunya kita ulang. Oke.
Mana nih penanya? Oke, ini dia. Nih, segitiga siku-siku. Nah, anggap sini alfanya kita buat di sini ya. Alfa itu sin alfanya setengah, berarti depan per miringnya setengah. Depannya 1, nah depannya 1, miringnya 2. Oke, segitiga siku-sikunya di sini. Nah, jadi, kita nggak tahu nih. Kita kan kalau mau nilai cos alfa. Cos alfa itu apa? Cos sa per mi. Nih, sa-nya kita belum ada nih sampingnya. Nah, kita cari dulu sa-nya. Gimana cara cari sa-nya? Masih ingat nggak anak-anak ibu tentang rumus Pitagoras? Masih ingat? Jadi miring kuadrat sama dengan samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Oke. Nah, yang kita belum tahu apa? Samping kan? Depan sama miringnya udah ada. Nah, kita masukkan. Berarti miring kuadrat sama ini pindah ke sini jadi kurang depan kuadrat sama dengan samping kuadrat. Miringnya berapa? Miringnya 2. Oke. Miring kuadrat kurang depannya berapa? 1 kuadrat sama dengan samping kuadrat. 2 kali 2, 4. Dikurang 1 kali 1, 1 sama dengan sa kuadrat. 4 kurang 1 berapa? 3 sama dengan samping kuadrat. Ini kuadrat. Kuadrat kita pindahkan ke sebelah jadi akar. Jadi sampingnya itu adalah akar 3. Ini dia. Akar 3. Kita tulis juga di sini. Akar 3. Oke? Nah, kita masukkan aja langsung. Kita udah ada samping, udah ada depan, udah ada miringnya. Kita masukkan apa yang ditanya. Cos alfa. Cos alfa itu apa? Cosami. Sanya berapa tadi? Akar 3. Miringnya udah ada tadi kan? Per 2. Oke, jadi akar 3 per 2. Atau kita bisa buat setengah akar 3. Nah, tan lagi. Tan itu apa? Tan D per sa. Depannya tadi udah ada kan? Depannya berapa tadi? 1. 1 per sampingnya. Samping ini. Sampingnya akar 3. Oke. Nah, penyebut itu tidak boleh akar. Jadi kita kalikan dengan akarnya juga. Penyebutnya juga. Kali akar 3 per akar 3. Oke. Akar 3 kali akar 3 itu 3/3 akar 3. Ini dia. Dapatlah tan alfanya 1/3 akar 3. Oke, anak-anak ibu mudah-mudahan paham ya. Nah, kita lanjut. Nilai trigonometri sudut istimewa. Oke. Nah, jadi bukan hanya martabak aja yang istimewa gitu ya. Martabak spesial, Bu. Udahlah nggak apa-apa, istimewa juga ya. Nah, jadi dalam trigonometri itu ada 5 sudut yang istimewa. Oke, apa aja tuh Bu sudutnya? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi sudut-sudut ini kita sudah tahu berapa aja nilainya. Nah, ini dia nilainya. Nih, nilai untuk sin alfa yang 0 derajat, sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Nah, jadi ibu harapkan anak-anak ibu ini dihafalkan ya. Nah, jadi ini udah di dalam kepala semuanya, bukan di luar kepala ya. Kalau di luar kepala itu lupa. Oke, jadi di dalam kepala kalian sudah kalian hafalkan. Nah, sudut-sudut istimewa ini. Oke, ya, namanya juga istimewa. Jadi harus diingat. Nah, jadi ini dia sudut-sudut istimewanya. Nah, besok pertemuan berikutnya Ibu kasih tahu lah ya cara mudah untuk menghafalkan sudut istimewa ini. Oke. Nah, jadi ini bisa kalian lihat untuk sin, cos
sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, ini tanda yang ini nih apa, Bu? Ini artinya tak terhingga atau tak terdefinisi. Oke. Nah, oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas. Nah, jadi tugas pada pertemuan kita pada hari ini yaitu buatlah catatan dari materi yang telah Ibu sampaikan ini. Nah, catatan tersebut berisi rumus beserta contoh soalnya juga. Oke, jadi biar anak-anak Ibu bisa membaca atau bisa melihat lagi. Oh, ini gimana ya kemarin caranya? Oh, ini ada contoh soalnya. Jadi bisa kalian ulangi lagi. Jadi, terus ini catatlah dengan rapi. Jadi harus rapi dan jelas. Gak harus bagus tulisannya, Bu. Tulisan saya nih gak bagus, Bu, gimana? Gak apa-apa, yang penting dia rapi dan jelas bisa dibaca. Oke, cantumkan nama dan kelas pada catatan yang kamu buat. Ini penting ya, nama dan kelas, nama kamu dan kelas kamu serta jurusan. Dan kirim foto catatan yang telah kamu buat ke Google Classroom pada kolom tugas pertemuan 1 matematika. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih, selamat belajar dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, Nak.